الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد تنوع المعجزة وحكمته. Macam-macam mukjizat dan hikmah dari adanya mukjizat. Qasimul mukjizat ila qismain. Mukjizat terbagi menjadi dua macam. Al-qismul awal mukjizat al-hissiyah, mukjizat hissi yang bisa langsung diindra. Mithlu mu'jizatil Isra' wal Mi'raj, seperti misalnya mukjizat Isra' Mi'raj. Tentu saja yang mengindra ya hanya Nabi. Tapi kan seenggaknya bisa diindra begitu loh. Bisa dilihat harusnya. Wang syiqaqil qamar, dan terbelahnya bulan. Nabi pernah diminta orang kafir Quraisy, coba kalau kamu benar utusan Allah itu, bisa enggak bulan kamu belah? Maka Nabi doa, akhirnya dibelah sama Allah, sehingga turun surat Al-Qamar. Iqtarabatis sa'atu wa syaqqa al-qamar. Wa nab'ul ma'i min baini asabi'in Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta rawa al-mi'in. Dan mengucurnya air, mengalirnya air di antara jari-jari Nabi, sampai air itu bisa memberi minum ratusan orang. Di hadis banyak, masyhur. Ini kan yang menyaksikan banyak orang. Ya 100 orang itu yang menjadi saksi. Ada yang bilang mukjizatnya Muhammad itu, kata orang Nasrani, mukjizatnya Muhammad itu enggak ada saksinya. Isra Mi'raj, enggak ada saksinya. Siapa lagi? Dia enggak tahu kalau mukjizat Nabi itu enggak cuma Isra Mi'raj. Ya mukjizatnya, terus dia bilang, kalau mukjizatnya Yesus, Isa itu ada. Misalnya menyembuhkan orang, hidupkan orang mati, itu ada saksinya. Iki loh, ngewai keluarnya air dari jari-jari Nabi. Saksinya berapa? Ratusan orang. Ada rawinya tuh, rawi sanad kita punya. Kamu ada nggak rawinya? Mung kotek ratusan tahun. Alam Nasrani. Ono. Wa takfiru ta'am al-qalil, memberi makan memperbanyak makanan yang dikit. Di perang apa nih? Perang Khandaq atau apa itu? Jadi Tabuk ya? Serius? Tabuk apa Khandaq? Kayaknya Khandaq. Jadi yang waktu Khandaq itu kan yang gali parit, terus kemudian para sahabat kelaparan luar biasa itu kan. Sampai Nabi perutnya diikat sama batu itu. Ada seorang sahabat yang bisikin Nabi, ya Rasulullah, ini di rumah saya ada makanan, tapi cuman untuk dikit orang. Wes engkau ajak beberapa orang aja, 2 atau 3 orang aja. Yang menurut engkau wes kayaknya paling terserah lah, pokoknya engkau ajak 2-3 orang ke rumah saya. Dijak kabeh karo Kanjeng Nabi. Jadi tiba-tiba, nanti saya tunggu ya Rasulullah di rumah saya ya. Oh siap. Ditunggu, bilang istrinya, saya udah bilang ke Nabi kayaknya 2-3 orang yang datang. Udah siap-siap, tiba-tiba diintip gerudukan banyak orang. Istrinya bilang, kamu mau mempermalukan rumah tangga kita. Ini jelas gak cukup. Loh, saya bilangnya ke Nabi 2-3 orang yang datang kok segini. Sudah tahu, coba kita tanya nanti sama Nabi. Sampai di rumah, Nabi ditanya, ya Rasulullah, kok banyak orang? Gak usah kakean tekok. Sini, mana dapurmu? Terus itu ya Rasulullah. Dah, sekarang kamu siapkan tempat, lalala segala macam, siapkan piring atau apa begitu, nampan. Nah, jangan buka kuali. Pokoknya kamu ambil entah nasinya, dagingnya atau apa begitu, kamu ambil itu. Jangan kamu buka. Diambil. Semuanya makan. Dan ketika dibuka, rotinya gimana? Maksudnya? Gandum-gandumnya gimana? Maksudnya? Yang itu kuali. Iya. Yang gandum-gandumnya gimana? Jadi mungkin gambarannya ya tadi. Ya, ente meragukan. Enggak, iya. Jadi emang di hadisnya itu tidak dirincikan semacam itu. Pokoknya intinya kata Nabi, kualinya jangan dibuka, lalala. Nah, entah apa itu. Kalau nggak salah makanannya juga bukan ini kok, bukan roti kok. Makanannya kalau nggak salah tharid atau apa gitu. Tharid itu kan semacam bubur yang dicampur daging gitu loh. Jadi ada daging, ada bubur, dicampur jadi satu. Kayak ini, barangkali kayak apa, Riz? Gue Mariam itu. Yang si ahli masak apa? Waduh.
Is kayaknya. Kenapa jadi es? Ya pokoknya itulah. Habis itu terus setelah pulang semua dilihat kualinya masih utuh, tidak berkurang sedikit pun, keadaannya masih sama seperti apa? Seperti saat awal dia masak. Itu mukjizat. Dan bisa dilihat. Qalbul hasa hayyatan. Kemudian merubah tongkat menjadi ular. Nah, ini kalau ini Nabi Musa. Wa ihyaul mauta, menghidupkan orang mati. Ini juga ya kalau Nabi Isa. Al-qismu tsani al-mu'jizat al-aqliyah. Ini sebenarnya yang paling keren ini. Mukjizat akli. Kalau yang tadi mukjizat hissi itu akan selesai ketika orang yang melihat saat itu sudah tidak ada. Karena bisa jadi orang-orang setelahnya tidak percaya. Oh, jangan-jangan kamu halu waktu itu. Jangan-jangan halu. Bisa jadi. Siapapun, mau itu dari Nabi Isa, mau dari Nabi Muhammad, apalagi dari Nabi Musa yang spektakuler ya. Belah lautan, tongkat jadi, itu kan spektakuler, luar biasa. Karena memang umatnya Nabi Musa itu saat itu memang umat yang percaya sama sihir. Sama sihir. Barangkali kalau ada nabi di Jawa ya lawannya ya Mama Gufron, yang orang-orang yang keren. Karena melawan orang-orang yang heboh sama bahasa semut, Suryani, atau apa lagi, babi ngepet. Al-qismu tsani al-mu'jizat al-aqliyah mithlul akhbar 'anil mughayyabat. Seperti misalnya pemberi kabar atau berita-berita dari hal-hal yang gaib. Entah itu gaib itu apa? Berita gaib itu. Jangan dianggap berita gaib itu cuma surga neraka, enggak. Berita gaib itu berita masa lalu, itu gaib. Berita masa depan itu gaib. Gaib itu sesuatu yang tidak bisa kamu indra, enggak bisa kamu lihat saat ini. Itu gaib. Jadi misalnya berita 500 awal kali penciptaan alam semesta. Gaib enggak? Gaib itu bagi kita sekarang. Karena itu sudah bermiliar-miliar tahun yang lalu menurut saintis. Atau kejadian masa depan itu juga gaib. Lah Quran menceritakan itu. Wal Quran Al-Karim, mukjizatnya Nabi menceritakan apa kejadian masa lalu, masa depan, cerita tentang surga dan neraka juga. Wal Quran Al-Karim itu akli. Nah, sisi aklinya dari mana coba? Hah? Sisi aklinya adalah bagaimana mungkin ada seseorang dan asal dengan catatannya, dengan catatan yang gaib itu pernah terbukti beberapa kali. Jadi misalnya gini, ada orang, misal Zidan gitu ya. Zidan bilang ke saya, "Bang, ada tempat makan enak, Bang. Di sini. Saya datang, saya coba, ya enak betulan." Terus habis itu Zidan bilang lagi, "Itu ada makan enak lagi di sini. Saya datang, makan, ternyata betul. Sampai Zidan ngomong gitu beberapa kali ke saya. Sehingga kapanpun Zidan merekomendasikan ke saya makanan enak, saya akan percaya. Nah, suatu ketika Zidan merekomendasikan makanan yang tempat makan itu belum bisa saya akses. Itu loh di tempat di situ ada makanan tapi dia tutup atau apa, pokoknya tidak bisa diakses lah, belum bisa diakses. Suatu saat barangkali bisa diakses, atau sudah tidak bisa diakses sama sekali, karena sudah dulu sekali. Saya percaya nggak? Ya harusnya percaya, lihat track recordnya sebelum ini, percaya saya harusnya. Sehingga nanti ketika tempat itu buka ya saya coba. Nah, sama. Nabi itu beberapa kali menceritakan hal-hal gaib dan benar. Seperti apa misalnya? Seperti peristiwa perang Rom dan Persia itu. Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin. Lillahil amru min qablu wa min ba'd. Ketika orang-orang kafir Quraisy pada dukung Persia, Nabi dukung Romawi. Ghulibatir Rum, memang Rum pertama kali bakal kalah. Fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Tapi nanti setelah dia kalah, menang. Kira-kira comeback begitu. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar beliau nerima tantangan kafir Quraisy.
Jadi kalau misalnya kamu dukung mana? Ini kayak judi gitu. Tapi zaman beberapa ulama mengatakan zaman itu memang judi belum dilarang. Ya judi perang. Lebih keren judi perang. Kalau sekarang kan judi bola, judi perang. Ayo, siapa sing menang? Dukung siapa? Dukung Persia. Aku dukung Romawi. Kata Sayyidina Abu Bakar, saya dukung Romawi. Karena Nabi saya mengatakan Romawi bakal menang. Oke, berapa ininya? Duit yang mau kamu bayarkan? Sekian. Oke. Ditunggu setahun 2 tahun masih kalah. Kan perang kan jangan ente kira perang itu sehari 2 hari, sebulan 2 bulan. Enggak. Perang itu bertahun-tahun. Bertahun-tahun, puluhan tahun bahkan kadang. Kayak perang salib itu puluhan tahun. Tunggu 5 tahun. Waduh. Udah mulai gusar nih Sayyidina Abu Bakar ini. Ini bener kayak di Quran ini. Bilang katanya Romawi bakal menang, tapi udah perang 5 tahun. Kalah. Akhirnya lapor ke Nabi, ya Rasulullah. Ini gimana ini kok Romawi enggak menang-menang ini gimana? Akhirnya Nabi tanya, kamu tahu nggak ayatnya bunyi apa? Ya, ghulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabim sayaglibun fi bid'i sinin. Fi bid'i sinin itu berapa? Berapa tahun? Oh, fi bid'i sinin itu coba dipanggil orang ahli bahasa Arab yang masih fusha, yang belum tercampur sama amiyah. Enggak lah. Dicari terus ternyata bid'i sinin itu adalah ukuran kira-kira 9 tahunan. Masa kira-kira 9 tahun. Akhirnya udah, Sayyidina Abu Bakar kamu nambah ini lagi. Nambah masa. Bilang ke orang kafir nanti di tahun ke-9 Romawi bakal menang. Ternyata betul, Romawi menang. Siapa coba? Itu sama kayak ente di Liga Champion jagokan. Jadi enggak, janganlah masa MU. MU itu masih tim kuat, ya nggak Dis? Jadi misalnya apa yang tim paling lemah yang masuk ke Liga Champion, MU nggak masuk loh ya. Tim paling lemah Newcastle, ya Newcastle masuk kan? Newcastle masuk nggak Dis? Nggak ada yang lihat bola. Nggak masuk, masa nggak masuk? Yang 4 besar itu apa aja Liga Inggris? Liverpool. City, Arsenal. Nah itu, hah? Oh enggak Chelsea enggak jelas. Chelsea tidak, hah? Ya antara Tottenham sama inilah ya. Lah itu dukung Tottenham. Dortmund masih keren. Dortmund masih keren. Yang nggak pernah punya track record ini loh, nggak pernah track record menang Liga Champion. Tottenham udah. Tottenham ini dukung Tottenham. Kebetulan dia masuk Champion. Misalnya, terus tiba-tiba Tuban inti menang, pas lagi skornya kan, nah, misalnya gol di menit sekian, walah, udah inti langsung jadi, langsung dianggap nabi inti. Wal Quran Al-Karim dan Quran, wastijabati doa dan terkabulnya doa. Nabi berkali-kali doa langsung dikabulkan seketika. Doa hujan di suatu ketika terjadi paceklik. Para sahabat ngadu, ya Rasulullah ini hewan-hewan kami pada hampir mati semua, musim panas tidak ada air, doa ya Rasulullah supaya hujan. Akhirnya Nabi doa, ya Allah turunkan hujan. Itu ada sahabat tanya, permintaan sahabat itu di tengah-tengah Nabi khutbah Jumat, langsung sama Nabi di khutbah itu. Jadi ketika Nabi tengah-tengah khutbah ada sahabat berdiri langsung tanya, ya Rasulullah ini doa supaya hujan biar tanaman-tanaman kita nggak mati, hewan-hewan kita nggak mati. Langsung Nabi doa saat itu juga, hujan saat itu juga. Hujan terus, nggak berhenti-berhenti sampai Jumat berikutnya. Nabi khutbah lagi, tengah-tengah khutbah sahabat yang sama, ya Rasulullah, wis kakean udah nih. Ini bukan hanya kebanyakan air. Ini air sudah menggenang, sudah menghanyutkan tanaman-tanaman kami, sudah membuat mati sebagian hewan ternak kami. Ini doa, Allahumma hawalaina wala alaina. Langsung berhenti, cet. Itu mukjizat. Coba kalau semua orang doanya makbul, walah, kacau dunia. Pokok corot. Ya, enggak ada yang enggak ada yang, siapa yang jadi presiden coba? Kalau semua doa dikabulkan. Presiden doa mendapatkan
seorang wanita. Ternyata wanita itu juga diincar sama banyak orang. Saingannya banyak. Ya. Walah. Is repot. Siapa yang dikabulkan dan? Kan doa saya nggak mau ayat. Apa? Doa saya nggak mau ayat. Masa? Enggak, saya enggak usah. Enggak usah lah ya. Masa dibuka waktu. Astagfirullah. Waqad jarat sunnatullah ta'ala kama qadat hikmatuhu ay yaj'ala mu'jizata kulli nabiyyin musyakilatan lima yutqanu qaumuhu. Lima yutkinu qaumahu wa yatafawwaquna fihi. Nah, memang sudah menjadi sunnatullah dan sudah menjadi ketetapan hikmahnya Allah. Allah menjadikan mukjizat setiap nabi itu bentuknya sesuai dengan apa yang dikuasai oleh kaumnya, apa yang menjadi kebanggaan kaumnya. Nah, yutkinu qaumahu wa yatafawwaquna fihi. Di kaumnya itu memang menguasai dan mereka unggul di situ. Zaman Nabi Isa ya kedokteran, medis. Zaman Nabi Musa ya sihir. Zaman Nabi Muhammad apa? Bahasa. Sastra. Nah, akhirnya apa? Quran itu turun dengan gaya sastra yang luar biasa. Walamma kana al-arabu qaumu bayanin walasanin yuqaduna bimiqwalihim kanat mu'jizatun Nabi sallallahu alaihi wasallam al-kubra hiyal Quran. Ketika orang Arab itu merupakan satu kaum yang retorik, yang ahli bercakap-cakap, ahli menyusun kalimat. Yuqaduna bimiqwalim, yang mereka itu dipimpin sebab atau mereka itu menjadi pemimpin sebab ucapan-ucapan mereka. Jadi orang kalau pandai bersyair itu langsung jadikan pemimpin. Makanya rata-rata orang-orang Quraisy itu orang-orang yang ahli syair semua. Pemimpin-pemimpin Quraisy itu orang yang ahli syair semua. Nah, karena itu mukjizat yang diberikan kepada Nabi apa? Al-Quran. Masdaru ilmina bi ijazil Quran. Nah, inti dari pembahasan ini bukan mukjizat-mukjizat Nabi yang kayak tadi saya sebutkan, itu bukan intinya. Intinya itu, ini kan ulumul Quran. Jadi intinya itu bahas mukjizat Al-Quran. Nah, mukjizat Al-Quran yang terbesar itu apa? Sisi bahasa. Jadi bukan apa? Tapi emang ini agak tricky. Jadi orang sekarang itu banyak mengira, khususnya yang awam, banyak mengira bahwa mukjizat Quran itu kuatnya ada pada sainsnya, sisi sainsnya. Macam-macam lah. Pokoknya yang hal-hal yang semacam itu. Padahal enggak. Sebetulnya mukjizat Quran itu yang inti apa? Bahasanya. Lah orang yang bisa memahami keindahan bahasa Quran itu hanya yang mempelajari bahasa Arab. Bukan hanya bahasa Arab ini ya, bukan hanya bahasa Arab percakapan. Kaifa haluk, man anta. Enggak gitu. Yang belajar nahwu, shorof, balaghah dan seterusnya. Sehingga emang ya akhirnya menjadi pertanyaan, kalau emang Quran itu untuk semua kalangan, kenapa yang bisa menangkap sisi mukjizatnya itu hanya kalangan ini saja, kalangan tertentu saja? Ya tentu saja kita tidak membatasi mukjizat Quran hanya pada, tapi mukjizat utamanya itu yaitu emang. Bahwa mukjizatnya tidak hanya itu, iya. Ada banyak ya, termasuk itu tadi ya. Kita bisa katakan mukjizat ilmiah Quran kalau kita lihat dari sisi itu juga kita akui. Tapi inti dari mukjizatnya itu ini. Makanya terus beliau katakan, apa sumber pengetahuan kita, atau bagaimana cara kita mengetahui ijazul Quran itu gimana? Qad u'lina ijazul Qur'an 'alal 'alam min a'dhami masdarin thabitin wa huwal Qur'an nafsuhu. Ijazul Qur'an itu sudah diiklankan, diberitahukan ke penjuru dunia. Di mana sumber utama yang mengatakan bahwa mukjizat Quran itu bahasa, ya Quran itu sendiri. Kok bisa? Haitsu nada ala ru'usil asyhadi fi wa fi kulli jilin wa qabilin yata'addan nas balil alam ayyatu bimithlihi. Karena Quran sudah memanggil di setiap siapapun orang yang menyaksikan Quran saat itu, bahkan kepada keturunan mereka nanti, generasi-generasi selanjutnya, bahkan kepada alam semua dunia, semua makhluk yang ada di dunia. Alam ya. Alam itu bukan cuma dunia, yo malaikat, yo jin, yo simpanse, bonobo. Quran nantang apa? Am yaquluna taqawwalahu bal la yu'minun falyatu bihaditsin mithlihi in kanu shadiqin. Kamu bilang bahwa
ini adalah perkataannya Muhammad, kamu nggak beriman kepadanya, falyatu bihaditsin mitsli, coba kamu datangkan kalimat yang serupa seperti yang dia sampaikan. In kanu shadiqin, kalau kamu memang betul itu karangannya Muhammad. Faqad kabbalahum bil ajzi ala an hadha tahaddi falam yaf'alu ma tahaddahum. Akhirnya ya ternyata mereka selama itu memang tidak bisa, tidak mampu untuk menjawab tantangan Quran itu tadi. Faja'ahum bitakhfifit tahaddi. Akhirnya apa? Akhirnya tantangannya dikurangi. Yang tadinya diminta untuk mendatangkan seluruh Quran, ya kan? Falyatu bihaditsin mitsli, itu kan berarti mithlul Quran. Berarti mulai dari awal sampai akhir. Walaupun ke saat itu barangkali Quran turun belum sempurna, tapi seenggaknya seluruh Quran. Tantangannya itu pertama apa? Seluruh Quran. Karena mereka nggak mampu, akhirnya dikurangi tantangannya. Dikurangi menjadi berapa? Fatahaddahum bi asyri suwarin fahasbu. Wis 10 surat aja. Dalam ayat am yaquluna iftarah qul fa'tu bi asyri suwarin mithlihi muftarayat wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Fa in lam yastajibu lakum fa'lamu annama unzila bi'ilmillah wa an la ilaha illahu fahal antum muslimun. Am yaquluna iftarah, kamu kira ini dusta yang dibuat Muhammad? Qul fa'tu bi asyri suwar. Coba ayo datangkan 10 surat. Thumma arkhalahum hablat tahaddi, tapi mereka tetap nggak bisa. Akhirnya arkha hablat tahaddi, akhirnya ikatan tantangan itu dilonggarkan lagi. Ikatan tantangannya dilonggarkan lagi, istirkha. Wa wasa'alahum ghayatat tawsi'ah, diperluas lagi, dimudahkan lagi. Fatahaddahum bi suratin wahidah, wis satu surat aja. Ayya suratin, surat apapun, walau min qisari suwar, meskipun itu surat-surat pendek, surat paling pendek. Qala ta'ala am yaquluna iftarah qul fa'tu bi suratin mithlihi wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Wis, satu surat ajaan semua makhluk yang sama-sama enggak percaya, yang pengen bantu kamu, siapapun itu, jin, malaikat, siapapun, suruh bantu kamu. Datangkan semua makhluk, ahli-ahli sastra sedunia, kumpulkan semua. Nah, in kuntum shadiqin, kalau kamu memang betul jujur. Waqad makatha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Makkah 13 aman wal muslimuna qalil mustad'afun. Nabi di Mekah selama 13 tahun dan saat itu komunitas muslim masih sedikit, masih lemah. Wa kana al-wahyu yutataba'u wa huwa yatahaddahum. Dan bayangkan coba. Dan Quran itu sejak di Mekah sudah nantang, padahal keadaan muslim masih lemah kan? Itu sudah berani menantang orang-orang kafir Quraisy. Dan orang-orang kafir Quraisy orang yang paling fasih bahasanya. Wa yafdahu 'azzuhum alladhi istabana dhahara likulli man lahu 'ainun tabsur wa udhunun tasma' wa 'aqlun ya'i. Dan ketidakmampuan mereka itu menjadi jelas bagi setiap mata yang melihat, telinga yang mendengar, akal yang mampu memahami. Siapapun yang melihat saat itu pasti tahu. Orang kafir Quraisy bukannya nggak mau, itu beda loh ya. Bisa tapi nggak mau dan tidak mampu, itu beda. Orang Quraisy ketika ditantang itu bukan nggak mau, nggak mampu. Dan nanti beliau akan sebutkan banyak sekali orang-orang Quraisy, pemimpin alhamdulillah. Ya, orang-orang Quraisy, pemimpin mereka, ahli syair mereka itu dengan terus terang menyatakan ini bukan kalam manusia. Ini bukan syair, ini bukan sihir, bukan mantra. Ini adalah sesuatu yang akarnya itu kuat, kemudian ranting-rantingnya berbuah. Nah. Wa inna fihi lahalawah. Mendengarkannya itu nikmat. Ada semacam kesejukan. Diakui sini walaupun dia nggak masuk Islam, tapi dia ngakui. Orang itu kalau objektif begitu. Kebenaran itu ya kita akui benar walaupun itu datang dari orang lain, walaupun kita nanti tetap nggak ngikuti kebenaran itu, ya tetap kita akui itu kebenaran. Waqad qata'a Allah 'alaihim bal 'ala tsaqalain kullihim manafidhal ladudi li hadzal i'lanil hasim. Dan Allah memang sudah sejak awal membuat tidak mampu. Nah, ini tsaqalain itu adalah dua makhluk, yaitu manusia dan jin.
Allah membuat manusia dan jin, Allah telah memutus pintu-pintu jalur-jalur jalur-jalur upaya yang hendak dilakukan oleh manusia dan jin. Lihadzal i'lan al-hasim kulla in ijtama'atil ins, maksudnya Allah itu sudah memastikan wis toh enggak bakal bisa. Udah dipastikan. Mau kamu jin, mau kamu manusia, wis toh enggak bisa. Maka dikatakan kulla in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayatu mithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Enggak bisa. Meskipun kalian saling kerjasama, enggak akan bisa. Waqad am'ana al-Qur'ana fi hadha at-tahaddi wa akkadahu fi suratil Baqarah al-Madaniyah. Dan memang tantangan itu kemudian berlanjut bukan hanya di surat Mekah, tapi dikuatkan sampai di surat Madani. Fatahaddahum thaniyatan bi suratin minhu. Maka untuk yang kedua kali di surat Madani Allah menantang lagi, Quran menantang lagi, mendatangkan satu surat. Wa akkada azzuhum, dan dikuatkan lagi ketidakmampuan mereka an dzalika bil i'lan 'alal 'alam bi annahum la yastati'u dzalik. Dikuatkan, dipastikan bahwa seluruh alam semesta mereka tidak mampu mendatangkan hal yang semacam Al-Qur'an. Wala yaf'alu abada, bukan hanya enggak mampu dan tidak akan mampu. Kadang enggak mampu itu sekarang, barangkali beberapa tahun lagi mampu. Wis toh, enggak mampu dan tidak akan mampu. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u. Ini kan juz 1. Nah, di juz 1 itu kan surat Al-Baqarah itu kan Madani. Jadi ayat ini sebenarnya ayat Madani. Tantangan waktu di Madinah ini. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Fa in lam taf'alu wa lam taf'alu fattakun naral lati waquduha an-nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Al-qadrul mu'jiz minal Qur'an. Ukuran i'jaz dari Quran. Kira-kira yang memiliki sisi i'jaz itu berapa ayat? Apakah seluruhnya atau sebagian? Kalau sebagian itu berapa? Wa hakadza najidul Qur'an tahaddal 'arab ayyatu bimithli suratin wahidatin minal Qur'an walau kanat min qisari suwarihi wa idza kanat aqsaru suratin fihi ya suratul kautsar tata'allafu min thalathi ayatin qisarin alimna anna kulla ayatin tawilatin mu'jizatun wa kullu iddati ayatin qisarin tablughu suratal kautsar aw aktsar min dzalik fa hiya mu'jizatun kadzalik. Nah, kita tahu bahwa tantangan Quran itu berapa tadi? Satu surat yang paling pendek sekalipun. Dan kalau kita tahu bahwa surat paling pendek itu Al-Kautsar, berarti sisi ijaz itu adalah 3 ayat sebagaimana dalam Al-Kautsar. Maka 3 ayat ini menjadi patokan. 3 ayat inilah yang disebut sebagai Al-Qadrul Mu'jiz. 3 ayat ini bisa nanti kamu gunakan untuk 3 ayat yang lain di luar surat Al-Kautsar. Ayat apa lagi yang 3? Surat pendek yang 3 apa lagi selain Al-Kautsar? Al-Asr. Bisa juga. Ada lagi? Hah? Idza ja'a nasrullah al-Fath. Idza ja'a nasrullah al-Fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu kan 4 itu. Oh 3 ya? Yang 1 itu wakaf ya? Nah, ya, 3. Ya pokoknya itulah. Atau bahkan 3 ayat itu bisa kamu terapkan nanti di surat-surat yang panjang, tapi kamu cuma ambil 3 ayatnya aja. Bukan 1 loh ya, bukan 1 ayat, enggak. 3 ayat di surat-surat yang panjang kamu terapkan. Jadi minimal ukurannya 3 ayat. Jadi kamu boleh berarti tantangan Quran tuh gini. Kamu boleh ngambil 3 ayat. Manapun. Yang terpendek, yang panjang terserah. Minimal 3 ayat dalam Quran. Kamu buat yang seperti itu. Selama tantangan itu belum ada yang menyambut, apapun alasannya. Mau alasannya, kan orang barat kan gitu kan. Orang barat tuh bukannya nggak tahu ada tantangan, mereka tahu. Mereka tahu. Kenapa? Bagaimana respon mereka terhadap tantangan ini? Sebagian mereka bilang, ya sebetulnya kita itu bisa, tapi ya ngapain menerima tantangan kayak gitu. Nah, selama kamu tidak menerima tantangan ini, maka klaim Al-Quran masih benar. Ada yang bilang, enggak, sebenarnya kita itu sudah buat. Tapi ya yang namanya bagus apa enggak bagus itu kan relatif. Orang itu barangkali mendengarkan, ya coba kamu, misalnya kamu dengar syair atau lagu lah yang paling relate sama telinga kalian. Lagunya siapa begitu?
Pernah nggak kalian merasa kayaknya ini menurut saya ini lebih bagus daripada ini, si A penyanyi A lebih bagus daripada penyanyi B, ya kan? Tapi orang lain bilang enggak, kalau menurut saya si B lebih bagus dari si A. Sering nggak? Sering banget kan? Berarti yang namanya indah atau tidak indah itu apa? Relatif. Lah ini gimana ini coba? Gimana coba? Kalau ternyata indah atau tidak indah, keindahan itu relatif. Ukurannya apa terus? Ayo, keindahan relatif nggak? Nah, kalau keindahan itu relatif, maka berarti tantangan Quran nggak relevan. Kalau kamu katakan keindahan itu relatif. Sekarang coba saya tanya. Kamu tahu ini apa namanya? Apa? Lomba nyanyi loh. Apa? Idol Indonesian Idol. Sekarang saya tanya, kalau misalnya apa namanya keindahan itu relatif, maka Indonesian Idol harusnya bubar. Karena keindahan itu relatif. Yang dinilai dari Indonesian Idol itu apa? Indah, siapa yang paling bagus nyanyinya kan? Iya dong. Nah sekarang kalau indah tidak indah, bagus tidak bagus, itu relatif. Sekarang untuk ngukur, loh ini juara satu bener nggak ini? Jangan-jangan juara satu menurut Ahmad Dhani, menurut seleranya dia jangan-jangan kayak gitu. Tapi kalau selera saya ya beda lah. Saya mendukung si B misalnya. Akhirnya nggak ada harganya juara satu Indonesian Idol. Kalau gitu kenapa sejak awal terus Master Chef? Enak, iya sama, enak nggak enak itu kan relatif. Anda bisa merasakan makanannya Rizky tadi, ayo. Saya bisa merasakan enak, Zidan barangkali merasa makan Rizky sampah misalnya gitu. Ya nggak, Dan? Enaknya Zidan katanya. Enaknya Zidan, karena ente saingannya sama dia. Jadi sekarang apa ukurannya? Apa ukurannya? Jawabannya adalah, makanya ini pentingnya kita, sebenarnya saya mau, jadi gini. Kapan-kapan lah saya terangkan ada beberapa domain. Ada domain apa? Domain universal. Jadi ada domain universal. Ada domain logis, empiris, estetis, sama satu lagi moral. Moral dulu baru estetik. Logis itu yang berkenaan dengan logika. Itu nilainya absolut pasti itu. Kebenaran yang muncul dari apa namanya? dari akal itu kebenaran pasti. Kedua empiris. Empiris itu ya pokoknya apapun yang kamu indra secara langsung bisa dibuktikan secara empiris. Itu juga absolut walaupun ada sisi relatifnya dikit-dikit. Yang ketiga moral, yang keempat estetis. Estetis itu sesuatu menilai indah tidak indah. Jadi kalau logis itu menilai ini benar atau salah. Benar atau salah. Jadi kalau saya menyimpulkan 1 tambah 1 2, nilainya itu benar apa salah? Benar apa salahnya 1 tambah 1 2 itu logis masuknya. Domain logika, ranah logika. Sehingga jawabannya benar apa salah, udah 2 ini aja. Nggak bisa ya benar ya salah, nggak bisa. Dan ini universal untuk semua manusia. Yang kedua empiris. Empiris itu kalau saya bilang semalam hujan. Saya bilang semalam hujan. Itu kan menurutmu hujan, menurut saya nggak hujan loh, nggak bisa. Yang namanya domain empiris itu tinggal kamu lihat aja, malam tadi hujan nggak? Kalau emang hujan ya berarti udah hujan. Bagi semua orang hujan. Darosah hujan. Orang Asyir pun bakal mengatakan iya darosah hujan. Seorang Indonesia pun bakal mengatakan iya darosah hujan. Semua bakal mengatakan, karena itu domain empiris. Empiris tinggal dilihat aja. Bisa nggak di indra? Kalau yang kedua, yang ketiga moral. Kalau moral itu berkaitan dengan baik buruk. Apa namanya? Misalnya jalan atau mencium tangan orang tua itu baik apa buruk misalnya. Itu domainnya moral. Domainnya apa? Moral. Lah moral itu sebelum datang wahyu dia subjektif. Sebelum datang wahyu. Makanya dalam Quran dikatakan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Sebelum datang wahyu, ente mau bunuh, ente mau enggak percaya Tuhan, ente mau nyuri duit orang, enggak akan disiksa sama Allah. Paling ente dapat sanksi sosial. Iya, jelas dapat sanksi sosial karena dia merugikan komunitas yang lain, komunitas manusia yang lain. Tapi perbuatan ente itu tidak akan berkonsekuensi apa? Pahala dan dosa nanti di akhirat. Sehingga moralitas itu sebelum datang wahyu dia memang apa sifatnya apa? Subjektif. Walaupun ada yang agak-agak universal seperti mencuri itu. Sebelum datang wahyu kira-kira mencuri itu misalnya nggak ada Islam katakanlah.
Nggak ada Tuhan yang mengatakan, nggak ada syariat yang mengatakan bahwa mencuri itu haram. Kira-kira manusia yang duitnya dicuri merasa jengkel nggak? Ya merasa jengkel. Jadi bisa kita katakan mencuri itu universal. Tapi misalnya kasusnya di balik ini. Tapi misalnya mencuri itu betul-betul kelaparan, terus yang kaya ini bakhil, nggak pernah mau ngasih duit, habis itu duitnya dicuri. Yang kaya mesti barangkali yang kaya tetap jengkel, tapi bagi society, kira-kira yang dimaklumi yang mana? Yang kelaparan. Nah, itu sekarang pertanyaan yang betul yang mana? Perasaan jengkelnya yang mau kamu nilai benar mana coba? Perasaan jengkelnya si kaya yang bakhil atau perasaan society secara umum yang menganggap itu ya wajar ya. Harusnya emang kayak gitu. Gimana coba? Ini kan sebenarnya perdebatan antara kapitalis dengan sosialis kan, atau kapitalis dengan komunis. Yang satu mengatakan bahwa ya harusnya kekayaan itu kekayaan yang komunis mengatakan atau sosialis, kekayaan itu diratakan, didistribusikan. Kapitalis enggak, udah biar pasar itu bebas aja. Yang kaya biar tetap kaya, Ayo, terus kamu pilih mana? Dan itu masih berdebat sampai sekarang. Itu menunjukkan bahwa yang namanya keadilan itu apa? Sebelum datang wahyu subjektif. Kamu tidak bisa menilai ini orang benar apa salah sebelum datang wahyu. Yang terakhir, yang keempat, itu domain estetis. Kalau itu penilaiannya bukan benar salah, bukan baik buruk, tapi ini indah atau tidak, keren apa enggak. Kamu lihat orang ya nilai wajahnya, sekarang cantik apa enggak cantik itu, dan menilai wanita cantik apa enggak cantik itu subjektif atau objektif? Serius, objektif atau subjektif? Oke. Kira-kira orang Afrika di hadapannya ada, tapi ini relevan nggak ya? Misalnya ada orang Afrika, di hadapannya ada Miss Universe Afrika. Terus habis itu yang satunya lagi Miss Universe dari Amerika. Kira-kira dia milih mana? Afrika, Maroko soalnya. Afrikanya jangan Mesir sama Maroko ya. Afrikanya Madagaskar, Sudan. Afrikanya ya, Sudan misalnya. Sudan misalnya, ayo. Tapi ini harus penilaian orang Sudan loh ya. Orang Sudan melihat Miss Universe Sudan sama orang Sudan melihat Miss Universe Amerika. Milih mana? Sudan kan? Ente bilang Sudan karena ente nggak rela. Kayaknya Sudan kayaknya lo ya. Sesama Sudan bakal milih Sudan. Kayaknya saya nggak tahu juga. Seleranya iya. Lah terus kamu mau bilang bahwa cantik apa nggak cantik itu absolut? Enggak absolut dia relatif. Nah sekarang kita coba lihat ke Quran. Quran dikatakan, Quran itu tadi kan mukjizat Quran yang paling utama apa tadi saya bilang? Keindahan bahasa. Lah keindahan itu kan relatif. Keindahan itu apa dan? Relatif. Keindahan itu relatif. Lah terus gimana cara kita menilai Quran itu indah apa nggak indah kalau keindahan itu relatif? Nah maka ini dijawab. Sebetulnya domain-domain estetik itu bisa memang pada dasarnya dia memang pada dasarnya domain estetik itu dia relatif atau subjektif. Tapi dia bisa menjadi objektif. Dia bisa menjadi objektif ketika sejak awal ketika sejak awal ukurannya itu sudah disepakati. Contoh, misal ketika kita buat acara lomba nyanyi. Siapa yang paling indah di antara peserta ini, itulah yang menang. Oke? Lah keindahan itu tadi kan subjektif. Sekarang cara buat objektifnya gimana? Supaya siapapun yang menang dari lomba ini, semua ngakui. Karena objektif kan semua ngakui. Walaupun tidak bisa semua orang, karena ini sesuatu yang pada dasarnya itu subjektif, terus dibuat objektif. Tapi seenggaknya lebih banyak yang ngakui kebenarannya daripada yang menolak. Bisa nggak? Bisa. Caranya gimana? Tentukan aja sejak awal. Misalnya, kriteria bagus apa nggak bagusnya itu yang seperti apa? Oh, yang suaranya dia bisa misalnya oktavnya sekian, yang cengkoknya semacam ini, yang ini semacam ini. Sepakat nggak ini? Oh iya sepakat. Banyak yang sepakat. Oke, kita sepakati ini yang kita jadikan sebagai patokan. Kita jadikan sebagai patokan. Ya kalaupun nanti misalnya ada yang lebih suka suara ngajinya Zidane daripada suara ngajinya Rizky, ya itu nggak ada soal.
Karena kita belum sepakat apa? Kriteria bagus apa nggak bagusnya apa nih? Kalau kriteria bagus itu suaranya kenceng sampai balah-balah bawah denger. Lo bisa aja kan kita buat kriteria ngarang semacam itu. Sampai gerbang Al-Azhar denger suaranya. Nah, itu ya memang bener Zidane yang paling bagus. Tapi kalau ukurannya siapa yang paling mirip Misha Rosid? Nah. Ya itu. Jadi, terus dari mana kita mendapatkan ukuran ini? Kita lihat orang Arab. Orang-orang Arab yang ahli syair segala macam, mayoritas dari mereka ketika mengukur keindahan syair itu diukur dari apa? Oh, diukur dari pilihan kosakatanya. Oh, diukur dari akhiran katanya, akhiran bunyi-bunyi akhir kalimatnya. Ya kan? Ya qawafinya itu. Habis itu diukur dari apa lagi misalnya? Saja. Macam-macam lah. Segala macam itu menjadi ukuran. Lah kita ukur Quran dengan ukuran yang sama. Ditambah lagi nanti ternyata Quran itu bukan hanya indah bahasanya secara syakal ya. Secara syakalnya itu dianggap sudah memenuhi kriteria keindahan, tapi juga isinya, madmunnya itu juga luar biasa. Makna yang sekarang keindahan. Ada syair gaya bahasanya indah, tapi nggak ada isinya, nggak ada maknanya. Maknanya itu remeh. Ada lagu, melodinya indah, pilihan-pilihan katanya indah, tapi isinya itu dangkal. Lebih milih mana kamu? Sama lagu yang ya barangkali melodinya biasa aja, tapi makna isinya itu kuat. Orang biasanya akan lebih suka kepada yang melodinya indah kan? Rizki. Akhirnya, tapi padahal yang lebih utama itu harusnya kita lihat dari semua sisi. Mengandung makna yang luar biasa, ya macam-macam. Lah kalau kita lihat Quran, wah itu maknanya luar biasa. Dan semua orang mengaku itu. Seperti yang kemarin sudah kita sebut beberapa ayat itu. Ketika bahas misalnya kehidupan pertama itu dimulai dari air. Kemudian bicara mengenai ya gitu-gitulah. Ada banyak informasi-informasi yang luar biasa di Quran yang itu dibungkus oleh gaya bahasa yang luar biasa indah. Wa idza 'alimta anna adada ayatil Qur'an yazidu ala sittati alafi ayatin kam adadul mu'jizat fil Qur'an al-Karim. Kalau kamu tahu bahwa ternyata Quran itu isinya berapa? 6.000 ayat lebih. Maka berapa jumlah mukjizat yang ada di dalamnya? Jadi kan mukjizatnya kan setiap 3 ayat. Setiap 3 ayat. Berarti kalau 6.000 ayat, ya kamu bagi aja 3.000 bagi 3, 6.000 bagi 3, 2.000 kan? Ada 2.000 minimal. Itu minimal ada 2.000 mukjizat. Fadlan 'anin nadhar fi ma yahmiluhu min awjuli jas al-muta'addidah. Itu baru dari sisi apa? Jumlah ayatnya, dan barangkali cuma ngelihat dari satu sisi ijaznya saja. Padahal Quran itu 3 ayat itu punya banyak sisi ijaz yang bisa kita lihat. Fatakunu mu'jizatu bidzalika katsiratun mutanawwi'atun yadhiqu 'anhal hasr wa ta'dad. Sehingga kalau kita lihat dari berbagai misalnya 3 ayat ini indah dari sisi bahasanya, syakelnya, pilihan-pilihan kalimatnya, takdim wa ta'khirnya, lalala dan seterusnya, juga isinya juga makna yang terkandung di dalamnya juga luar biasa. Lafadznya hanya 5 kalimat tapi maknanya bisa 20, 30, 50 misalnya begitu. Banyak kan ulama yang, makanya itulah pentingnya tafsir Al-Quran. Ada ulama itu mentafsiri 1 ayat terus maknanya itu bisa panjang luar biasa. Ada puluhan makna dalam 1 ayat. Ini menunjukkan bahwa apa? secara isi Quran itu emang luar biasa. Fatakunu mu'jizatu, maka mu'jizatnya bidzalika katsiratun, banyak sekali, mutanawwiyah bermacam-macam, yadhiqu anhal hasru wat ta'dad, yang orang tidak mungkin bisa untuk apa? Membatasinya, menghitungnya. Khosaisu i'jazil Quran.
Ya, khosais ini dikit aja ya. Khosaisul Qur'an apa namanya? Khosaisul ijazul Qur'an, kekhususan ijazul Quran. Inna minal muqarrar al-ma'lum. Sudah menjadi suatu yang pasti yang diketahui annal Quran al-Karim huwal mu'jizah al-kubra, bahwa Quran itu mukjizat yang terbesar. Baina sa'iril mukjizat, di antara mukjizat nabi yang lain. Lima tassa bihi fi ijazihi min khasa'is laisat mu'jizatan siwahu, karena mengandung mukjizat yang tidak dimiliki oleh mukjizat nabi yang lain. Mukjizat nabi membelah bulan, mukjizat nabi Isra Mi'raj. Itu luar biasa, tapi sisi mukjizat Quran itu ada kelebihan dibanding dengan mukjizat yang lain. Apa misalnya? Ikhtassal Quran maka ni mukjizan annau mu'jizun li jami'il mukallafin. Bukan hanya dia ijaz punya sisi ijaz saja, tapi dia ijaz kepada setiap orang mukallaf. Fawajaba fil hikmati ay yakuna amran yabqa bi baqa'it taklif. Sehingga sudah semestinya hikmahnya adalah apa? Hikmahnya sisi ijaznya Quran itu sudah seharusnya senantiasa ijaz selama taklif yang ada di dalam Al-Quran itu masih relevan. Artinya sampai hari kiamat, ila yaumil kiamah. Selama taklif dalam Quran itu masih relevan, maka harusnya Quran itu masih ijaz. Karena orang-orang yang barangkali belum percaya sama Islam, ketika dia hendak dibuat percaya sama Islam, maka dia harus tahu bahwa Quran itu ijaz dulu. Sehingga dia mau mengakui bahwa Quran itu dari Allah. Sehingga dia mau taat perintah-perintah Al-Quran dan larangan-larangan Al-Quran. Walidzalik takallafallahu bihifdhihi wa hirasatihi. Oleh karena itu Allah sendiri yang berjanji akan menjaganya. Wa khassau bi an auta'ahu min ilmil awwalin al-akhirin wa min talalatil haram wal halal ma yad'u ila tahaffudhihi wa tawaffuri ala ta'ammulihi. Masyaallah. Di hikmahnya coba. Quran itu oleh Allah diisi oleh ilmu-ilmu yang ilmu itu sangat berharga, ilmunya orang-orang masa lalu dan ilmu-ilmu orang yang akan datang ada di dalam Quran. Allah isi Quran itu dengan hukum-hukum halal dan haram. Allah isi Quran itu dengan ilmu-ilmu yang siapapun yang ta'ammul memikirkannya, maka dia bakal mendapat ilmu dari situ. Oleh karenanya, dengan cara itulah Allah menjaga Quran. Maksudnya apa? Maksudnya adalah karena di dalamnya ada hukum-hukum, ada ilmu-ilmu, maka orang-orang tergerak untuk menjaga. Ya enggak? Lah ya, sekarang saya tanya. Quran itu kemudian ditulis tentu sejak zaman Nabi. Dibukukan menjadi satu mushaf itu zaman Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar. Apa yang membuat mereka tergerak untuk membukukan Quran coba? Karena Quran itu sumber hukum dalam Islam. Sehingga mau nggak mau, kalau mereka mau hukum Islam itu tidak berubah-ubah, tidak seperti orang-orang Nasrani, jadi cara Allah menjaga, Allah buat. Jadi cara Allah menjaga itu bukan kok berarti dari langit, dari Allah nggak bertempat ya. Kemudian tiba-tiba Quran itu nggak bisa disentuh, nggak bisa dirobek, nggak bisa dibakar. Nggak begitu. Cara jaganya adalah Allah buat Quran itu berharga di hati setiap orang muslim, sehingga orang muslim itu tergerak untuk menjaganya, sehingga mereka mau menghafalnya, sehingga mereka mau mempelajarinya, mereka mau mentafsirkannya, mereka mau ini itu. Dengan begitulah Allah menjaga Al-Quran. Lalu sekarang loh, apa yang terbayang zaman dulu, zaman Sayyidina Abu Bakar, terbayang nggak kalian bahwa suatu saat nanti bakal ada orang Bekasi ngapal Quran? Belas gak kebayang. Gak kebayang belas. Gak kebayang. Terus tiba-tiba sekarang itu sudah menjadi hal wajar. Orang yang ada di pelosok Papua hafal Quran itu menjadi hal yang wajar. Kalau dulu tuh gak kebayang kalau ada orang pelosok-pelosok itu ngapal Quran. Sekarang loh saya tanya, orang yang ngapal kitab-kitab yang lain, Injil, Lala dan seterusnya, ada nggak? Yang sampai pelosok-pelosok. Bahkan yang ngapalkan Injil itu kadang orang muslim sendiri malahan. Yang menjadi kristolog gitu. Ikhtassal Quran bi kaunihi mu'jizatan bi dzatihi bi khususiyatin thaniyatin infarada bi an jami'il mu'jizat bal an jami'il burhan barahin wal bayyinat. Quran itu berisi apa? Secara zatnya punya kekhususan-kekhususan
yang tidak dimiliki oleh mukjizat-mukjizat yang lain. Qala Ibnu Khaldun mengatakan, fa innal khawariq fil ghalib taqau mughayiratan lil wahyi alladhi yatalaqahu an-nabi wa ya'ti bil mu'jizah syahidah bi sidqihi wal Qur'an huwa bi nafsihi al wahyul mutta'a wa huwa al khariq al mu'jiz fashahadahu fi 'ainihi wa la yaftaqiru ila dalil mughayirin law gasail mu'jizat ma'al wahyi fa huwa awdah dalalah li ittihadi dalil wal madlul fihi wa hadha ma'na qouli sallallahu ma min nabiyyin al anbiya illa qad u'tiya min al ayat ma mithluhu amana 'alaihi al bashar wa inna ma kana alladhi utitu wahyan awhallahu ilayya fa arju an akuna aktsaruhum tabi'an yaumal qiyamah yushiru ila anna al mu'jizah mata kanat bi hadhihi al mathabah fil wuduh wa quwwati dalalah wa hiya kaunuha nafsul wahyi kana al musaddiq laha aktsar li wuduhiha fa kathura al musaddiq wal mu'min wa huwa tabi' wal ummah. Syuf. Ini penting. Biasanya mukjizatnya para nabi zaman dulu itu digunakan untuk membenarkan wahyu. Jadi ada wahyu, ada mukjizat. Misalnya, Nabi Isa punya wahyu ini. Memerintahkan umatnya begini. Umatnya, ngapain saya ikuti kata-katamu? Loh, ini dari Tuhan. Apa bukti ini dari Tuhan? Nih, saya punya mukjizatnya, bukan orang mati. Nah, mukjizat ini digunakan untuk membenarkan wahyu. Nabi Musa juga gitu. Nih, saya punya wahyu dari Tuhan, begini. Ah, saya nggak mau ngikuti kamu. Loh, ini dari Tuhan loh. Apa bukti kalau itu dari Tuhan? Buktinya apa? Misalnya, membelah lautan, lalala dan seterusnya. Nabi Muhammad tidak perlu. Nabi Muhammad wahyunya itu, mukjizatnya yaitu. Berapa banyak orang yang mendengar Quran langsung masuk Islam? Sayyidina Umar. Ya, Sayyidina Umar ketika mau bunuh baginda Nabi di tengah perjalanan ketemu sama seseorang, tanya, "Mau kemana?" "Saya mau bunuh Muhammad." "Loh, ngapain bunuh Muhammad?" Dia sudah memecah belah orang-orang Quraisy. Jangan bunuh Muhammad dulu, itu loh adikmu itu loh, adik perempuanmu itu loh, sama suaminya. Dia juga sudah masuk Islam. Loh iya toh? Iya. Warning omai. Ketika sampai rumahnya, saudara perempuannya itu lagi baca Quran. Surat Toha ma anzalna 'alaikal Qur'an, tas digedor sama beliau. Masuk ditampar istrinya si adik perempuannya dan suaminya ditampar semua. Tiba-tiba beliau tanya, "Yang kamu baca apa tadi? Coba kamu baca lagi." Dibaca lagi, hatinya luluh langsung. Akhirnya masuk Islam. Di Quran itu ya wahyu sekaligus mukjizat. Ada berapa banyak sahabat yang masuk Islam gara-gara dengarkan Quran? Jubair bin Mut'im. Beliau bilang, hatiku itu pertama kali pengen masuk Islam itu ketika mendengarkan surat At-Tur. Itu mulai tertarik sama Islam. Wa turi wa kitabim mastur fi raqqim mansyur wal baitil ma'mur. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ardi bal la yuqin. Langsung bilang, wah ini enggak mungkin buatan manusia ini. Wa thamma khususiyah ukhra balighatul ahamiyah wa hiya anna al-i'jaz fil khawariq al-haysiyah anna umurun mukhalifatun lil mu'tad min sunanil kaun huwa qawaid at-tabi'ah fatati al-mu'jizah al-haysiyah wa yudrikuhan nas bitilkal mukhalafah liqawaninit tabi'ah faya'lamuna ijazah sidqan nabi alladhi dhaharat ala yadayhi. Nah, kebanyakan mukjizat-mukjizatnya siapa namanya? Nabi-nabi terdahulu itu hal-hal yang khawariq lil adah, menentang hukum-hukum alam, ya kan? Nabi Musa, Nabi Isa, lalala dan seterusnya. Menentang hukum alam, tapi Quran enggak. Quran itu mukjizat yang tidak menentang hukum alam. Amma ijazul Quran fa innahu lam yakun biwasitati mukhalafati sunan al-kauniyah. Bukan tetap khariqun lil adah, karena definisi mukjizat itu kemarin apa? Khariqun lil adah, tetap khariqun lil adah, tapi tidak khariqun lil adah itu tidak selalu khariqun li sunanil kaun. Tidak selalu apa? Menentang hukum-hukum alam. Wasarfil insani anda bal inna mu'jizata hadzal Qur'an yudrikuhal insan bimiqdari amali aqlihi wa fahmihi. Ijaznya Quran itu cukup dengan manusia menggunakan akalnya, berusaha berpikir, ta'ammul. Kalau dia faham, maka dia akan memahami ijaz Quran. Memang agama itu diperuntukkan orang yang mikir. Mukallaf itu siapa coba mukallaf? Balik akil. Orang yang balik dan orang yang berakal, bukan balik hasas. Orang balik dan berperasaan, enggak. Misalnya itu kalau ngelihat ada orang masuk keluar dari agama Islam, kemudian dia alasannya karena karena saya merasa lebih tenang di agama Kristen. Saya merasa ketika masuk ini Yesus itu seperti memberi saya.
Bullshit semua. Kamu selama ini masuk Islam kamu selama ini di Islam itu masuk Islam gara-gara apa? Kalau selama ini kamu masuk Islam karena nggak pernah mikir, karena keturunan, ya itulah repotnya. Makanya berislam itu apa? Yang pertama kali diwajibkan bagi orang mukallaf itu apa coba? Dalam kharidah itu. An-nadhar. Mikir. Cukup mikir aja. Mikir bahwa kenapa Tuhan itu ada, mikir kenapa agama Islam itu agama yang benar. Nah, kalau orang itu beragama semacam itu, insya Allah nggak akan murtad. Kecuali kalau karena duit. Dan saya belum pernah menemukan ada ulama Islam, ya ada sih kalau di sejarah, dalam buku sejarah, tapi itu lebih karena dia murtad itu bukan karena murtad itu karena cewek. Nah, jadi dia, tapi itu saya lupa itu zaman Nabi Muhammad atau zaman, kayaknya bukan zaman Nabi Muhammad ya, bukan ya? Zamannya si siapa? Zamannya Nabi Musa kayaknya. Allah alam. Ada? Siapa? Ada sih, enggak tahu. Enggak serius? Kayaknya ada sih. Siapa? Kayak nikah gitu gimana? Ikut-ikut gitu. Enggak, tapi dia ulama bukan yang laki-lakinya. Oh, ulama. Orang biasa sih. Iya, yang ulama, harus yang ulama. Yang maksud saya itu yang dia berislam itu dengan nazar, dengan berpikir. Terus dia keluar Islam hanya gara-gara perempuan. Ada nggak? Allahu a'lam. Harusnya nggak ada. Jarang, kalaupun ada dikit banget. Bandingkan sama pastor-pastor, pendeta-pendeta yang masuk Islam. Banyak. Bal inna mu'jizata hadzal Qur'an yudriku wal insan bi miqdari amali aqli wa fahmi bal innahu kullama izdada ma'rifatan bi sunanil qaun wa tabi'ah izdada yaqinan bi izazi hadzal Qur'an. Semakin dia memahami hukum-hukum alam, maka dan tabiat, ya hukum fisika kira-kira begitu, sains lah, maka harusnya dia semakin yakin dengan ijazul Qur'an. Walidzalik wajhal Qur'an ainadal musyrikin wa tatallubihim lil mu'jizat bi khususiyatil Qur'an al-kubra allati taj'alu yakfi ala kulli mu'jizatin. Faqala azza wa jalla wa qalu laula unzila alaihi ayatun min rabbih qul innamal ayatu 'indallahi innama ana nadhirum mubin awalam yakfim anna anzalna 'alaikal kitaba yutla 'alaihim inna fi dzalika la rahmatan wa dzikra liqaumin yu'minun. Maka memang Quran itu ketika menantang orang-orang kafir Quraisy untuk mendatangkan Quran yang serupa, itu Quran berbicara, meminta hal-hal yang menjadi kekhususan Quran itu sendiri. Apa itu misalnya? Ya, misalnya seperti keindahan. Ayo coba datangkan yang seperti Quran. Seperti Quran itu yang seperti apa? Ya yang indah bahasanya. Bukan indah bahasanya. Kalau indah bahasanya orang kafir Quraisy jago juga bikin bahasa-bahasa yang indah, tapi punya kandungan makna yang luar biasa, yang ini, yang itu dan seterusnya. Dan itu dibuktikan orang kafir Quraisy sendiri. Nanti di bawah itu akan dijelaskan bahwa orang kafir Quraisy yang ahli bahasa, mereka tidak mampu untuk menjawab tantangan itu. Allahu a'lam. Ada pertanyaan? Berarti qadrul mujizahnya itu 3 ayat di surah tertentu. Berapa huruf di surah tertentu? Enggak, 3 ayat. Karena satu ayat itu satu qadhiyah. Jadi kalau misalnya hitungannya pakai huruf, berarti nanti ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum itu enggak sampai 1 ayat inti. Baru berapa separuh ayat itu, separuh pojok, enggak sampai malahan. 1/4 barangkali. Padahal itu makna belum sempurna maknanya. Sebelum 1 ayat itu belum sempurna maknanya. Bahkan kadang 1 ayat aja masih belum. Kayak contohnya apa coba? Nun. Orang bisa aja terus, saya bisa buat kayak nun apa? Tak. Ada nggak dalam Quran tak? Nggak ada kan? Nggak bisa, 1 ayat nggak bisa. Minimal 3 ayat. Dan hitungannya juga bukan pakai huruf, pakai ayat itu. Allahu a'lam. Yang lain? Tapi ketika itu kan, ya. Kamu kafir Quraisy yang nggak mampu atau Allah kayak masih apa ya? Allah kayak ngilangin kemampuan mereka? Nah, itu ada pendapat itu. Tentu saja itu pendapat yang lemah, yang mengatakan bahwa ijazul Quran itu sorf, artinya Allah membuat mereka nggak mampu, atau emang sejak awal nggak mampu karena gaya bahasanya luar biasa. Ada yang mengatakan ijazul Quran itu sorf, membuat, saya lupa itu siapa pertama kali yang mengatakan itu, saya lupa. Yang pertama kali mengatakan bahwa ijazul Quran itu sorf,
Terus dibantah oleh sekian banyak ulama-ulama yang lain bahwa enggak, ijazul Quran bukan sharaf. Nanti di sini ada. Ada nanti di bab selanjutnya itu ada pembahasan itu. Panjang. Lumayan. Dan itu penting juga itu, pembahasan itu. Yang lain? Antara 3 ayat yang satu dengan 3 ayat yang lain itu sama-sama mukjizat, sama-sama setara gitu. Apa ya? Dari sisi ijaz setara. Atau kayak ada yang lebih tinggi lagi? Oh iya, jadi kalau dari si ijaz pokoknya intinya ijaz itu nggak ada ukurannya ya masalahnya. Ijaz maksudnya ukurannya itu mana ini lebih ijaz apa enggak. Kalau apakah ini lebih baligh atau tidak itu memang ada ukurannya. Bahwa Quran Makkiyah itu lebih baligh daripada Madani. Tapi dari sisi sama-sama ijaz, dua-duanya ijaz. Baligh itu lebih sastrawi. Lebih sastrawi. Lebih indah. Berarti itu kayak membuktikan orang Madinah itu nggak mampu ya. Orang Madinah memang bukan orang-orang yang bukannya nggak bisa syair, tapi mereka bukan orang yang sangat-sangat tergila-gila oleh keindahan bahasa. Kan mereka itu hidup di dalam di komunitas Yahudi ya. Dan komunitas Yahudi itu kan komunitas di mana komunitas dengan peradaban yang sudah lama dan sudah punya hukum. Jadi ketika Nabi berhadapan dengan komunitas Yahudi, maka lawannya bukan lagi bahasa, tapi lawannya itu adalah orang-orang yang membanggakan kita punya sistem hukum yang luar biasa. Maka ayat yang turun kebanyakan ayat apa coba? Ahkam, ayatul ahkam. Nah, sistem hukum yang ini. Dan itu bisa kamu gimana kalau orang punya adna dzauk aja, punya seminimal-minimalnya dzauk aja, baca terjemah aja deh, kamu mesti bakal punya rasa dikit walaupun kamu nggak paham sisi indahnya di mana. Kamu baca aja juz 30, kamu bandingkan terus kamu baca misalnya juz 1, juz 2 surat Al-Baqarah itu. Kamu lihat aja ayat artinya itu. Ini juz 29, juz 30, kan itu kan kebanyakan Makkiyah tuh, 28, 29, 30. Kamu baca aja, lihat artinya. Itu bandingkan. Wal mursalati urfa fal 'asifati 'asfa wan nasyirati nashra fal fariqati farqa. Lihat aja, terus bandingkan sama misalnya surat Al-Baqarah. Mesti ada perasaan iya memang. Emang diakui nggak diakui emang lebih indah, lebih sastrawi. Ada sajaknya idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal ansharu uttilat wa idzal wuhushu husyirat wa idzal biharu sujirat. Allah alam. Lagi? Ampun. Allahumma salli afdhala salatin ala sa'di makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzikrihil ghafilun. Syarah bentar kita ya. Udah lama enggak musyarah. Allahumma alimna wa rasyida umurina.